semangat? Masih antusias? Terus gerakan sukacita yang ada di dalam hatimu, terus kita sukacita walaupun kita terus beribadah dari rumah. Kita mau masuk dalam hadirat Tuhan. Siapkan hatimu yang terbaik kepada Tuhan. Pagi ini siapkan hatimu. Pastikan kau mengalami urapan yang daripada Allah. Baik, kita satukan hati kita. Kita bersatu dalam doa. Terus kami mengucap syukur Tuhan di hadapan-Mu. Terus kami mengatakan terima kasih Bapa di surga. Terus kami katakan Engkau baik Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau begitu baik dalam hidup kami Tuhan. Kau begitu baik dalam hari-hari kami Tuhan. Kami terus mengalami kasih-Mu dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih. Sebentar kami mau masuk dalam hadirat-Mu Tuhan. Mari Bapak Kau urapi setiap kami Tuhan. Kami rindu mengalami urapan Tuhan. Kami rindu mengalami lawatan yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Amin. Kita angkat satu pujian yang mengatakan alam semesta. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Lebih lagi katakan Hosana. Lebih lagi katakan Hosana. Layak dipuji disembah, Kau layak bertanda, dulu sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Saya lebih lagi boleh mengalami kasih Tuhan. Saya undang pamit berdiri Bapak Ibu terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat lebih lagi pujian ini. Kita boleh mengalami kuasa yang daripada Tuhan. Haleluya Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan alam semesta. Haleluya. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan
Terima kasih Tuhan. Terus Engkau dalam hadirat Tuhan. Terus Engkau angkat pujian penyembahan kepada Tuhan. Pastikan Engkau mengalami pengurapan yang daripada Tuhan pagi ini. Jangan pernah kau sia-siakan waktumu untuk beribadah kepada Tuhan. Katakan terima kasih Tuhan. Apa pergumulanmu kepada Tuhan, katakan. Sampaikan. Sujud di hadapannya saat ini. Apabila engkau mengalami sakit penyakit, minta kepada Tuhan. Tuhan, angkat penyakitku. Apabila saudara dalam kekurangan saat ini, minta kepada Tuhan. Hanya Dia yang bisa mencukupkan segalanya. Terima kasih Tuhan. Hosana bagimu. Haleluya. Kebaikan Tuhan pada setiap hari. Terus engkau renungkan kebaikan Tuhan di dalam hidupmu. Terus engkau renungkan kebaikan Tuhan di dalam pribadimu. Terus engkau renungkan kebaikan Tuhan di dalam keluargamu. Haleluya. Banyak orang-orang yang tidak bisa mengalami yang seperti kau alami saat ini. Katakan terima kasih Tuhan. Haleluya. Lebih lagi katakan Hosana. Lebih lagi katakan Hosana Tuhan. Layak dipuji disembah, layak berkata tulus darahnya. Haleluya. Ada sukacita, amin. Kita sudah mengalami hadirat yang daripada Tuhan. Saatnya kita memuji meninggikan Tuhan. Haleluya. Allah itu baik. Yes. Haleluya.
kebaikannya padaku, kasih setianya. Haleluya. Pernah berulang dusta selamanya. Adalah kuasa dalam namanya. Yesus luar biasa. Haleluya. Katakan pujian ini dari awal. Haleluya. Kasih setianya beberapa yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan padaku, kasih setianya. Haleluya Tuhan. Sorakan haleluya bersama saya. Haleluya. Baik. Kita akan dengarkan firman Tuhan. Kita tundukkan kepala kita. Kita bersatu di dalam doa. Kami terus mengucap syukur Tuhan di hadapan-Mu. Kami sudah menyembah, kami sudah meninggikan Engkau Tuhan. Kami sudah memuliakan nama-Mu. Kami sudah melompat kegirangan atas nama Tuhan. Tiba saatnya Tuhan kami akan mendengarkan firman. Berfirmanlah Engkau Tuhan kepada setiap kami. Berbicaralah Engkau Tuhan kepada setiap kami. Kami siap mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah kami boleh diubahkan melalui firman yang kami dengar pagi ini. Kami percaya urapan Allah ada bagi setiap kami. Terlebih Tuhan Kau urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan isi hati-Mu Tuhan. Kami percaya urapan-Mu penuh atas hamba-Mu ini Tuhan. Biarlah Kau pakai mulut lidah bibir hamba-Mu Tuhan, supaya kami boleh diubahkan Tuhan Yesus melalui firman yang kami dengar. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap dengar-dengaran akan firman. Haleluya. Haleluya. Amin. Kita angkat satu pujian kasih yang terindah. Haleluya. Yesus. Terima kasih Bapa di surga. Sama-sama kita katakan. Kasih yang terindah
Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Lebih baik angkat pujian ini dari awal. Haleluya. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya Ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang Ku miliki dan Ku hargai. Yesus, Engkau Ku kagumi. Saya boleh undang bangkit berdiri, jemaat Tuhan. Kita mau sambut firman Tuhan. Kita boleh angkat pujian ini kembali dari awal. Haleluya. Kasih yang terindah, kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya Ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar Yesus dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang ternilai yang Ku miliki dan Ku hargai. Yesus, Engkau Ku kagumi. Yesus, Engkau Ku kagumi. Yesus, Engkau kami kagumi. Yesus, Engkau Ku Haleluya Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita arahkan hati kita kepada Tuhan. Kami bersyukur pada pagi hari ini Tuhan, atas segala kasih dan anugerah-Mu, atas segala kebaikan-Mu Tuhan, atas segala keberadaan kami Tuhan, sampai detik ini kami boleh ada. Terlebih-lebih kami boleh memuji, menyembah, memuliakan nama-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Kami bersyukur buat segala waktu dan kesempatan yang boleh Tuhan berikan bagi setiap kami Tuhan. Sehingga seluruh kami umat-Mu Tuhan hari ini, pada pagi hari ini Tuhan, kami boleh memberikan waktu kami Tuhan, untuk kami boleh
memuji, menyembah Tuhan, mempersembahkan seluruh hidup kami kepada Tuhan, mempersembahkan seluruh keberadaan kami Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur Tuhan, dan kami terus bangga memiliki Allah seperti-Mu Tuhan, di mana Tuhan tidak pernah meninggalkan kami sampai detik ini. Terima kasih Tuhan, dan pada saat ini Tuhan kami mau rindu Tuhan, untuk kami boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan, untuk kami boleh dikuatkan, diteguhkan iman kami oleh kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu Tuhan yang mengurapi setiap kami Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu Tuhan yang terus memberkati setiap hati, pikiran, seluruh jiwa kami Tuhan. Sehingga biarlah kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini Tuhan, kami boleh sungguh-sungguh diberkati oleh Tuhan. Kami boleh sungguh-sungguh dikuatkan, diteguhkan iman kami, untuk kami boleh terus menjalani hari-hari kami di tengah-tengah dunia ini Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati seluruh umat-Mu dimanapun mereka berada pada pagi hari ini. Biarlah kuasa-Mu yang melawat mereka Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Urapi juga hamba-Mu Tuhan di tengah-tengah keterbatasan. Biarlah Roh Kudus Allah, hikmat kuasa daripada sorgawi turun atas hamba-Mu Tuhan. Sehingga apapun firman Allah yang disampaikan pada pagi hari ini, biarlah semuanya itu berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap mendengarkan sabda-Mu Tuhan. Haleluya. Bersama kita katakan, amin. Shalom Bapak Ibu kekasih dalam nama Yesus. Shalom. Dimanapun kita berada pada pagi hari ini, yang ada di rumah, maupun yang mendengarkan streaming ini dimanapun kita berada. Saya percaya semuanya kita ada dalam pemeliharaan Tuhan. Amin. Semuanya kita ada dalam kuasa Tuhan. Semuanya kita ada dalam genggaman tangan Tuhan. Kita bersyukur Bapak Ibu, sampai detik ini, sampai saat ini, kita boleh ada sebagaimana kita ada di hadapan Tuhan. Kita boleh beribadah di rumah kita masing-masing. Kita boleh memuji, menyembah Tuhan, bersekutu kepada Tuhan. Dan kita boleh menikmati segala kebaikan Tuhan, terlebih-lebih hidup kita pada pagi hari ini. Itu semua karena Tuhan bagi setiap kita. Amin. Itu semua karena anugerah Tuhan. Tanpa Tuhan dalam hidup kita, kita tidak bisa apa-apa. Tetapi saya percaya, oleh karena kita mengasihi Tuhan, oleh karena kita tetap berserah dan bersandar kepada Tuhan, maka sampai detik ini kita boleh menikmati segala kebaikan dan berkat-berkat Tuhan atas hidup kita. Amin. Nah, saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada pagi hari ini, mari kita sama-sama belajar. Mari kita sama-sama merenungkan kebenaran firman Allah. Karena kita percaya kebenaran itu yang menguatkan kita. Kebenaran itu yang memberkati setiap hidup kita. Melalui pengenalan kita akan kebenaran, kita semakin diubahkan Tuhan. Kita semakin dibawa Tuhan untuk terus masuk di dalam rancangan Tuhan melalui kebenarannya. Sehingga kita semua diberkati oleh Tuhan. Kita semua diberikan kekuatan, kemampuan untuk kita terus menjalani hari-hari kita. Sekalipun keadaan, situasi, dan kondisi yang saat-saat ini tidak seperti apa yang kita harapkan. Tetapi saya percaya, kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Yesus, kita tetap semangat dan antusias untuk tetap mengasihi Tuhan. Amin. Ya, pada pagi hari ini, tema khotbah saya pada pagi hari ini adalah hidup sementara mempersiapkan hidup yang akan datang. Ya, bersama dengan saya katakan hidup sementara mempersiapkan hidup yang akan datang. Ya. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, beberapa hari yang lalu kita memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Dan kita juga belajar bagaimana makna kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Ya. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ya, kenaikan Tuhan Yesus ke sorga adalah memberi makna bagi setiap kita untuk kita terus fokus kepada
kehidupan yang akan datang. Ya. Kenaikan Tuhan Yesus ke sorga itu mempersiapkan tempat bagi kita, bagi orang-orang yang percaya kepadanya, bagi orang-orang yang taat dan setia dan hidup di dalam kehendak-Nya. Kenaikan Tuhan Yesus ke sorga adalah menandakan bagi setiap kita orang-orang percaya bahwa kehidupan di dunia ini adalah hanya sementara. Yesus naik ke sorga untuk mempersiapkan tempat bagi kita sebagai orang-orang percaya. Amin. Nah, untuk itu Bapak Ibu, fokus kita hari-hari ini, mari kita fokuskan hati, seluruh pikiran, jiwa kita untuk kita mempersiapkan kehidupan kita yang akan datang, yaitu kepada sorga yang kekal. Karena Bapak Ibu, manusia kita ini, tubuh dan roh kita, ya, tubuh kita hanya punya tempat di dunia ini. Ya. Tubuh kita yang kita jalanin sekarang ini adalah hanya punya tempat di dunia ini. Sementara roh kita adalah punya tempat nanti di dunia yang akan datang. Ya. Karena roh kita adalah abadi. Ya. Sehingga kita harus mempersiapkan tempat tinggal untuk roh setelah dari dunia ini. Ya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tubuh kita di dunia ini kita siapkan tempatnya. Ya. Ada rumahnya di dunia ini. Ya. Begitu juga nanti roh kita harus persiapkan. Ya. Begitu juga nanti roh kita harus persiapkan tempat di kehidupan nanti. Sehingga roh kita ini nanti punya tempat keabadian ketika kita berjumpa dengan Yesus. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, hidup kita, kehidupan kita saat ini, mari kita pastikan nanti bagaimana. Ya. Nanti bagaimana hidup kita setelah dari dunia ini. Bukan gimana nanti. Oh ya udah gimana aja lah nanti hidup ini. No, saya mau katakan kepada Bapak Ibu tidak. Tapi hidup ini mari kita pastikan gimana nanti. Ya. Gimana nanti setelah dunia yang akan datang. Ya. Kehidupan nanti itu yang harus kita persiapkan. Ya. Di mana dan kemana tujuan hidup kita itu tergantung pilihan kita. Dan tergantung yang kita lakukan sekarang ini. Ya. Kemana dan di mana tujuan hidup kita? Tergantung yang kita lakukan sekarang ini. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hidup sekarang ini hanya sebuah persiapan kepada kekekalan. Ya. Sebuah persiapan kepada hidup yang akan datang. Sebuah persiapan kepada hidup yang abadi. Jadi apa yang kita lakukan saat-saat ini adalah pertanggungjawaban saudara dan saya. Nanti yang akan menghantarkan kita kepada tujuan yang abadi. Jadi saya mau katakan kepada kita semua, apa yang kita lakukan saat-saat ini, kita melayani Tuhan, kita memuji Tuhan, kita menyembah Tuhan, kita sebagai WL, sebagai singers, sebagai pemain musik, dan apapun bentuk pelayanan kita, saya mau katakan kepada kita semua, itu adalah bentuk persiapan kita kepada kehidupan yang akan datang. Ya.
Itu persiapan saudara dan saya kepada kehidupan yang kekal. Jadi apa yang kita lakukan saat-saat ini adalah persiapan kita menuju kehidupan yang akan datang. Jadi saudara, mari kita persiapkan hidup kita. Mulai saat ini, mari kita siapkan seluruh keberadaan kita untuk kita hidup kepada kehidupan yang akan datang. Ya. Saya mengajak kita Bapak Ibu untuk kita boleh membuka Alkitab kita dalam 2 Korintus 4 ayat 16 sampai 18. 2 Korintus 4 ayat 16 sampai 18. Kita akan baca bersama-sama. 3, 2, 1. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahir kami semakin merosot, namun manusia batinia kami diperbaharui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan yang kekal, yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Wow. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada pagi hari ini, ya, pada pagi hari ini saya mengajak kita, bagaimana hidup kita, bagaimana kita, hidup yang kita jalanin sekarang ini, hidup sementara ini, adalah proses persiapan hidup kita kepada kehidupan yang akan datang. Ya. Firman Tuhan katakan, sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahir kami semakin merosot, namun manusia batinnya kami diperbaharui dari sehari ke sehari. Sekalipun kita di dunia ini, ya, kehidupan kita di dunia ini semakin merosot, ya, semakin menderita, ya, semakin menghadapi persoalan pergumulan yang kita hadapi. Tetapi firman Tuhan katakan, sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan yang kekal, yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ini surat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Ketika mereka mengalami penderitaan, ketika mereka mengalami persoalan pergumulan dalam kehidupan ini, ketika mereka mengalami tantangan, situasi dan keadaan yang tidak sesuai dengan apa yang mereka harapkan, Paulus menulis surat kepada jemaat di Korintus. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan yang kekal, yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Wow, luar biasa. Ya. Penderitaan, pergumulan, proses yang kita lewati saat-saat ini, ya, di tengah-tengah pengiringan kita bersama dengan Yesus, itu membawa kita kepada kemuliaan yang kekal. Amin. Ya. Membawa kita kepada keabadian, membawa kita kepada kekekalan, membawa kita kepada kehidupan yang akan datang. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Wow. Jadi saudara,
kondisi dan keadaan yang kelihatan ini, jemaat di Korintus tidak mereka memperhatikan yang kelihatan. Tetapi tujuan mereka adalah yang tidak kelihatan. Tujuan mereka adalah kepada kehidupan yang akan datang. Tujuan mereka adalah kepada hidup yang kekal. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, apa yang kita lakukan sekarang ini? Apa yang kita kerjakan sekarang ini? Apa yang kita perbuat sekarang ini? Ya. Pelayanan yang kita lakukan sekarang ini adalah itu menghantarkan kita kepada kehidupan yang akan datang. Menghantarkan saudara dan saya kepada kehidupan yang kekal. Sekarang ini kita boleh melayani Tuhan. Sekarang ini kita boleh memuji dan menyembah Tuhan, bersekutu kepada Tuhan. Di rumah kita masing-masing ataupun dimanapun kita berada. Kita melayani Tuhan, kita berkorban. Ya, kita memberikan waktu kita kepada Tuhan. Tenaga, pikiran, dan apapun yang kita miliki. Ya, kita kerjakan yang sekarang ini. Saya mau katakan kepada kita bahwa itu salah satu menghantarkan kita kepada kehidupan yang akan datang. Menghantarkan saudara kepada kehidupan yang abadi. Untuk itu mari kita tetap semangat. Mari kita tetap antusias. Mari kita tetap memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Di tengah-tengah perjalanan proses kehidupan kita. Mari kita tetap fokus kepada kekekalan. Kita fokus kepada sorga yang kekal. Jadi dalam hidup ini, dalam kehidupan yang kita jalanin sekarang ini, ada dua urusan kita antara kita sendiri dengan Tuhan. Jadi mari kita lakukan selagi ada kesempatan. Ya. Kehidupan yang akan datang, kita hanya berurusan diri kita sendiri dan Tuhan kita. Ya. Apa yang kita lakukan sekarang ini, itu adalah urusan kita dengan Tuhan kita masing-masing. Ya. Jadi mari kita lakukan selagi ada kesempatan. Selagi diberikan kesempatan. Selagi diberikan waktu. Karena kita tidak tahu batas waktu yang sementara ini. Kita hidup di dunia ini, kita tidak tahu. Kita hidup di dunia ini sementara. Cuman sementaranya kita tidak tahu sampai kapan waktunya bagi setiap kita. Hanya Tuhan yang tahu. Untuk itu selagi ada waktu, selagi kita diberikan kesempatan, selagi kita bisa, selagi kita mampu, ya, mari kita memberikan yang terbaik. Mari kita tetap berkarya untuk kemuliaan nama Tuhan. Segala talenta yang diberikan Tuhan bagi setiap kita, mari kita pergunakan maksimal. Untuk persiapan kita kepada kehidupan yang akan datang. Ya. Memang Mazmur berkata umur di dunia ini 70 sampai 80 tahun. Ya, Mazmur 90. Tetapi yang harus kita pahami, setelah habis itu melanjutkan kepada kehidupan yang sesungguhnya, yaitu hidup yang abadi atau hidup yang tanpa batas. Jadi Yesus naik ke sorga untuk mempersiapkan tempat bagi kita, untuk mempersiapkan tempat kepada kehidupan yang akan datang.
Kehidupan di bumi adalah hanyalah gladi bersih bagi kita dari kehidupan yang sesungguhnya. Kehidupan di dunia ini adalah persiapan kita, sekolah kehidupan kita, atau uji coba bagi kehidupan abadi kita, sehingga menghantarkan kita kepada bumi baru, langit yang baru, dan kepada Yerusalem yang baru. Ya. Jadi, saudara yang dikasihi Tuhan, pada pagi hari ini, mari kita renungkan firman Tuhan ini. Ya. Mari kita renungkan firman Tuhan ini untuk terus memberikan kita kekuatan pengharapan, untuk kita tetap berlomba-lomba mencari kehidupan yang akan datang. Ya. Nah, kita di dunia ini adalah persiapan kita. Ya, persiapan kita. Ya, uji coba bagi kita, gladi bersih bagi kita untuk menghantarkan kita kepada bumi baru, langit yang baru, dan Yerusalem yang baru. Nanti Bapak Ibu bisa baca di Wahyu 21. Ya. Jadi, saudara yang dikasihi Tuhan, untuk menghantarkan kita ke sana, kita harus mempersiapkan diri kita. Kita harus mempersiapkan seluruh keberadaan kita di hadapan Tuhan. Melalui sikap kita. Ya, melalui perbuatan kita. Melalui tindakan kita. Melalui apa yang kita lakukan sekarang. Melalui pelayanan kita kepada Tuhan. Melalui hidup kita yang berkenan kepada Allah. Itulah persiapan kita. Sehingga bumi baru, langit yang baru, Yerusalem yang baru, itu yang Tuhan sediakan bagi setiap kita, orang-orang yang percaya kepada Dia. Makanya dalam Matius 16 ayat 26 sampai 27, di sana dikatakan, kita akan baca bersama-sama Matius 16, 26 sampai 27. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia ini, tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang diberikan sebagai ganti nyawanya? Sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu, Ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Wow. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia ini, tetapi dia kehilangan nyawanya? Apa gunanya kita memiliki seluruh dunia ini, tetapi kehidupan kita yang akan datang kita akan kehilangan? Karena anak manusia datang dalam kemuliaannya dengan diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu Ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Jadi saudara, tindakan yang kita lakukan saat-saat ini, perbuatan tingkah laku, dan apapun bentuk yang kita lakukan saat-saat ini, nantinya Tuhan akan membalasnya bagi setiap kita menurut apa yang kita lakukan sekarang. Menurut sikap yang kita lakukan di dunia sementara ini. Menurut perbuatan kita yang kita lakukan di dunia sementara ini. Tuhan akan membalas bagi kita. Jadi jalan yang kita pilih di kehidupan nanti adalah akumulasi bagi kita dari proses hidup yang sedang kita jalanin saat ini. Ya, jadi saya mau katakan kepada kita bahwa keselamatan dalam Kristus Yesus itu tetap kita harus kerjakan dengan takut dan gentar. Jadi kasih karunia melalui Yesus Kristus, kasih karunia melalui Yesus Kristus, kita harus responi dengan cara
hidup kita yang benar dan yang berkenan kepada Allah. Ya. Dengan cara hidup kita melakukan apa yang Tuhan kehendaki bagi kita melalui kebenaran firman-Nya. Jadi apa yang kita lakukan sekarang-sekarang ini, pelayanan kita sekarang-sekarang ini, pengiringan kita bersama dengan Yesus, itu adalah persiapan kita untuk kita mengerjakan keselamatan kita dengan penuh takut dan gentar. Sehingga Tuhan nanti akan membalaskan bagi setiap kita sesuai dengan perbuatan yang kita lakukan. Amin. Sehingga bumi baru, langit yang baru, Yerusalem yang baru menjadi milik orang-orang yang percaya, yang taat, dan yang setia kepadanya. Ya. Jadi keselamatan kepada kehidupan yang kekal adalah kita harus rebut. Kita harus kerjakan. Kita harus bertindak. Dan kita harus lakukan. Ya. Dalam 1 Timotius 6 ayat 12 di sana dikatakan, 1 Timotius 6 ayat 12 berkata, bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil dan telah engkau ikrar-ikrarkan yang benar di depan banyak saksi. Jadi saya mau katakan kepada kita, kehidupan yang akan datang, kehidupan yang abadi atau kehidupan yang kekal, kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Yesus, kita harus rebut. Karena kehidupan ini adalah sebuah pertandingan iman. Sebuah pertandingan iman yang benar. Sehingga kekekalan itu, keabadian itu menjadi milik kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Yesus. Sebagai orang-orang yang setia dan taat. Sebagai orang-orang yang mengikut Yesus. Sebagai orang-orang yang hidup di dalam perkenanan Allah. Sehingga kekekalan itu menjadi bagian mereka. Saudara yang dikasihi Tuhan, persiapan kita untuk menuju kehidupan yang akan datang. Yang pertama, bersihkan tangannya dan murni hatinya. Bersih tangannya dan murni hatinya. Ya. Dunia sementara ini mempersiapkan kepada kehidupan yang akan datang. Adalah harus bersih tangannya dan murni hatinya. Mazmur 24 ayat 3-5 di sana dikatakan, mari kita akan baca bersama-sama. Siapa yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapa yang boleh berdiri di tempat yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan tidak bersumpah palsu. Dialah yang menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, pada pagi hari ini, bagaimana kita mempersiapkan kita di dunia sementara ini kepada kehidupan yang akan datang, adalah bersih tangannya dan murni hatinya. Ya. Sehingga kita akan memperoleh keselamatan daripada Yesus. Jadi tidak sembarangan yang masuk kepada gunung Tuhan. Tidak sembarangan orang yang naik kepada tempat kudus Tuhan. Seperti firman Tuhan katakan, hanya orang yang bersih tangannya dan murni hatinya. Jadi saudara, hari ini menandakan bagi kita yang masuk kepada gunung Tuhan, yang masuk kepada kekudusan Tuhan, yang masuk kepada kekekalan itu adalah orang yang bersih tangannya dan murni hatinya. Ya. Seperti saat-saat ini yang kita lihat anjuran dari pemerintahan kita
kita harus membersihkan tangan. Kenapa? Dengan tujuan apa? Supaya tangan kita bersih. Ya. Tidak kotor. Tidak menular dan tidak tertular. Harus bersih tangannya. Tangan kita harus dicuci. Supaya virus itu tidak menular dan tidak tertular bagi siapapun. Ya. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, ya, yang naik di atas gunung Tuhan, hanya orang yang tulus hatinya. Bebas dari segala dosa. Yang bersih dan jernih hatinya. Karena hidup seseorang itu ditentukan dari sikap hatinya. Ya. Jadi bersih tangannya adalah itu tindakan kita yang tidak bercela di hadapan Tuhan. Ya. Bersih tangannya itu adalah tindakan kita yang berkenan di hadapan Tuhan. Ya. Tidak berpikiran jahat, tidak berzina, pencabulan, pembunuhan, pencurian, sumpah palsu, hujat dan lain-lain. Karena itu semua kekejian bagi Tuhan. Sehingga kita tidak layak masuk kepada gunung Tuhan dan kepada tempat kudusnya. Jadi saudara, mari kita menjaga hati. Mari kita tetap membersihkan tangan kita. Mari kita tetap jujur, tulus dan ikhlas. Ya. Mari kita membersihkan hati kita dengan firman, dengan perenungan kita kepada Tuhan. Dengan pujian, penyembahan, doa kita kepada Tuhan. Hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Sehingga kita layak masuk kepada gunung Tuhan. Makanya dalam Matius 5 ayat 8 di sana dikatakan, berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Jadi kesucian hati, untuk kita boleh melihat kepada kekekalan, untuk kita boleh masuk kepada kehidupan yang akan datang. Firman Tuhan katakan, berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Mereka akan berjumpa dengan Allah. Mereka akan masuk kepada gunung Tuhan. Mereka akan masuk kepada kekudusan Tuhan. Dan juga dalam Amsal 4 ayat 23 di sana dikatakan, jagalah hatimu dari segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadi hati ini kita harus jaga. Hati ini jangan disakiti. Ya, hati ini jangan mengecewakan. Hati ini jangan menyakiti orang. Kita harus menjaga, karena dari situlah terpancar kehidupan kita. Karena dari situlah Tuhan melihat apa yang kita lakukan selagi kita masih ada di dunia sementara ini. Ya. Itu kita harus tetap menjaga hati. Hati ini harus tetap minta Roh Kudus untuk tetap terjaga. Minta Roh Kudus supaya hati ini tetap memiliki damai dan sukacita. Tetap fokus kepada kebenaran. Tetap melihat kehendak dan rancangan Tuhan bagi kita melalui kebenarannya. Dan juga di dalam Lukas 21 ayat 34 di sana dikatakan, jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan, serta kepentingan-kepentingan duniawi. Dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh di atas dirimu seperti suatu jerat. Jadi kita harus menjaga hati kita. Kita harus memperbaharui hati kita dari hari ke hari, melalui pengenalan kita akan Tuhan, melalui perenungan kita dengan Tuhan, ya, melalui persekutuan kita dengan Tuhan, sehingga hati ini tetap bersih, sehingga hati ini tetap ada damai, ada sukacita,
Ada Roh Kudus Tuhan yang terus menuntun kita untuk terus semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Yang kedua, bagaimana kita mempersiapkan kepada kehidupan yang akan datang? Menjaga jarak dengan dunia ini. Ya. Jadi Bapak Ibu, kita harus menjaga jarak dengan dunia ini. Ya. Seperti juga keadaan saat ini adalah harus jaga jarak. Social distancing. Ya, kita harus menjaga jarak. Kenapa? Supaya penyakit itu, virus itu tidak tertular. Ya. Tuhan juga mengajarkan kita untuk kita menjaga jarak dengan dunia ini. Ya. Karena Yakobus berkata, Yakobus pasal 4 ayat 4 di sana dikatakan, "Hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa menjadi sahabat dunia, ia menjadikan dirinya musuh Allah." Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, menjaga jarak dengan dunia ini. Jaga jarakmu dengan dunia ini. Jaga hatimu, jaga sikapmu, jaga tingkah lakumu dengan dunia ini. Kalau kita tidak menjaga jarak dengan dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Ya. Jadi saudara yang kekasih, persiapan kita kepada kehidupan yang akan datang adalah kita harus menjaga jarak kita dengan dunia ini. Supaya jangan diri kita menjadi musuh Allah. Ya. Jangan kita terikat dengan dunia ini. Harus memisahkan atau harus menjaga jarak kita dari segala keinginan dunia. Keinginan daging. Dari segala dosa, dari segala hawa nafsu. Dari segala keinginan manusia kita. Yang membawa kita kepada kebinasaan. Yang membawa kita kepada dosa. Yang membawa kita kepada permusuhan kita dengan Allah. Yang ketiga, bagaimana kita mempersiapkan kepada kehidupan yang akan datang adalah kita harus memakai penutup mulut. Ya. Seperti sekarang ini juga harus wajib pakai masker. Pakai penutup mulut. Kenapa? Supaya tidak tertular dan tidak menular. Ya. Seperti anjuran pemerintah saat ini. Kita harus pakai penutup mulut. Jadi kita juga untuk mempersiapkan kehidupan kita kepada kehidupan yang akan datang, kita harus menutup mulut kita. Amsal 13 ayat 3 di sana dikatakan, siapa yang menjaga mulutnya, memelihara nyawanya. Siapa yang lebar bibirnya, akan ditimpa kebinasaan. Ya. Jadi saudara, jangan karena mulut kita, jangan karena lidah kita membawa kita kepada kebinasaan. Jangan karena perkataan kita, jangan karena tutur kata kita, itu membawa kita kepada kebinasaan. Membawa kita kepada maut. Sehingga kita tidak akan memperoleh kehidupan yang abadi. Harus menutup mulut ini. Kita harus menjaga mulut ini. Ya. Supaya apa? Supaya apa yang keluar dari mulut ini adalah itu semuanya memuliakan nama Tuhan. Itu semuanya berkenan kepada Tuhan. Itu semuanya membuat hati Tuhan disenangkan dalam setiap perkataan, dalam setiap lidah kita, dalam setiap tutur kata kita. Pemazmur berkata, pasal 39 ayat 1, aku hendak menjaga diri, supaya jangan aku berdosa dengan lidahku. Aku hendak menahan mulutku dengan kekang, selama orang fasik masih ada di depanku. Jadi, kita harus menjaga diri supaya jangan kita berdosa dengan lidah kita. Ya. Karena lidah perkataan ini adalah harimau. Ya, harimau kita. Untuk itu kita harus menjaganya.
Ya. Kita harus tetap menjaganya supaya tidak membawa kita kepada kebinasaan, supaya tidak membawa kita kepada kehancuran. Jaga lidah ini, jangan menyakiti orang dengan lidah, dengan perkataan kita. Ya. Jangan menyakiti seseorang dengan setiap tutur kata kita. Marilah kita pakai lidah perkataan ini untuk terus memberkati, untuk terus berdoa, memuji dan menyembah Tuhan. Mari kita pakai lidah ini, perkataan ini untuk melayani Tuhan, untuk hormat kemuliaan Tuhan yang berkenan kepada Tuhan. Sehingga perkataan kita, lidah kita tetap pergunakan dalam perkenanan Tuhan. Jadi kita harus ingat, hidup di dunia ini sangat singkat. Ya. Hidup di dunia ini adalah sementara. Semua kenikmatan yang kita nikmati saat ini adalah itu juga sangat singkat. Jadi kita harus hidup takut akan Tuhan dan melakukan segala kehendak-Nya. Sehingga kita dalam kehidupan ini semakin dibawa Tuhan untuk terus mempersiapkan kehidupan kita yang akan datang, untuk boleh masuk kepada bumi yang baru, langit yang baru, dan Yerusalem yang baru. Jadi hidup sementara mempersiapkan hidup yang akan datang. Yang pertama tadi adalah kita harus mempersiapkan, membersihkan tangan dan murni hatinya. Ya, kita harus bersih, tulus, ikhlas, jujur. Ya. Dan kita harus murni hatinya di hadapan Tuhan. Yang kedua, kita harus tetap menjaga jarak dengan dunia ini. Jaga jarak ya, dengan dunia, supaya diri kita tidak bermusuhan dengan Allah. Kita harus menjaga jarak kita dari segala keinginan-keinginan dunia, dari segala keinginan-keinginan daging yang membawa kita kepada kebinasaan, dari segala keinginan-keinginan manusia kita yang membuat hidup abadi kita tidak memperoleh hidup yang kekal. Kita harus menjaga jarak dengan dunia ini. Dan yang ketiga, kita harus memakai penutup mulut. Ya, lidah perkataan kita harus menjaga. Supaya apa? Supaya apa yang kita katakan, lidah ini semuanya hanya untuk memuliakan nama Tuhan. Biarlah firman Tuhan pada pagi hari ini memberkati setiap kita, menguatkan setiap iman percaya kita, sehingga kita tetap kuat, kita tetap teguh, kita tetap semangat dan antusias untuk kita boleh tetap berkarya untuk kemuliaan nama Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan buat ibadah pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kehadiran-Mu Tuhan. Percaya Tuhan setiap umat-umat-Mu yang beribadah pagi hari ini Tuhan diberkati oleh Tuhan, mendapat kekuatan yang baru yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman Tuhan yang sudah kami dengar. Biarlah Tuhan, kiranya Tuhan firman-Mu ini boleh berbuah di dalam setiap hati kami Tuhan, boleh bertumbuh dalam setiap hati kami Tuhan, sehingga Bapak firman ini Tuhan yang menjadi kekuatan bagi kami Tuhan, untuk kami boleh berjalan Tuhan dalam keseharian kami Tuhan. Bapak, kami berdoa Tuhan buat seluruh pelayan-pelayan yang sudah ambil bagian pagi hari ini Tuhan. Bapak, kami berdoa Tuhan biar terus penyertaan dan pemeliharaan-Mu Tuhan atas setiap kami Tuhan. Mulai dari hamba-Mu yang sudah meletakkan firman-Mu Tuhan, kiranya Tuhan terus Engkau mengurapi hamba-Mu ini Tuhan. Berikan hikmat berkata-kata Tuhan melalui mulut lidah hamba-Mu ini Tuhan, sehingga Bapak apapun yang Bapak yang diperkatakan oleh hamba-Mu ini Tuhan boleh memberkati setiap orang Tuhan. Kami berdoa Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Saat ini yang lemah sudah dikuatkan, yang sakit sudah disembuhkan, bahkan yang susah sudah dihiburkan Tuhan. Berkatilah hamba-Mu ini Tuhan, berkati
kehidupannya Tuhan, suami istri Tuhan, anak-anaknya Tuhan yang pelihara Tuhan. Kami berdoa kesehatannya Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa, Engkau mencukupi segala kebutuhan yang diperlukan oleh hamba-Mu ini Bapa. Kami berdoa buat worship leader Tuhan, singers, pemain musik Tuhan, bahkan Tuhan tim editing juga Tuhan yang sudah bekerja keras Tuhan dalam pelayanan ini. Kami berdoa Tuhan biar kiranya Tuhan yang membalaskan Tuhan segala kebaikan diri dalam mereka Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Bahwa kami percaya Tuhan ibadah hari ini Tuhan ibadah yang memberkati umat-Mu Tuhan. Terpuji nama-Mu Bapa. Kami yakin dan percaya Tuhan bahwa terus pemeliharaan Tuhan terhadap umat-umat-Mu yang ada di gereja-Mu ini Tuhan. Kami berdoa buat setiap apapun yang mereka kerjakan, apapun yang mereka lakukan Bapak Tuhan buat baik dan berhasil Tuhan. Mereka bukan orang-orang yang berkekurangan, mereka adalah orang-orang yang berkecukupan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Bapak kami juga berdoa Tuhan buat bangsa dan negara ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan buat saat ini Tuhan, apapun yang dialami bangsa ini Tuhan, terlebih Tuhan COVID Tuhan yang saat ini masih ada Tuhan. Kami berdoa Tuhan, Kau berkati pemimpin bangsa ini Tuhan, presiden, wakil presiden dan seluruh jajarannya Tuhan. Kami berdoa Tuhan Engkau rapi mereka Tuhan, berikan hikmat Tuhan sehingga apapun keputusan-keputusan yang diambil Tuhan adalah keputusan yang terbaik buat bangsa ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Tuhan buat para tenaga medis Tuhan yang saat ini terus berjuang memerangi wabah ini Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Engkau yang memberikan mereka kekuatan, semangat dan sukacita terus untuk bekerja dengan baik Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus bahkan kami berdoa Tuhan buat setiap pasien yang sakit saat ini Tuhan di rumah sakit. Kami berdoa Tuhan biarlah Tuhan Engkau turunkan tangan-Mu yang penuh kuasa ini Tuhan untuk memberikan kesembuhan khususnya mereka anak-anak Tuhan yang mungkin saat ini terkena Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus biarlah belas kasihan-Mu Tuhan sehingga Bapa kesembuhan boleh diterima oleh setiap anak-anak Tuhan. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu Tuhan. Segala hormat kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan sama-sama berdoa dengan doa yang Tuhan sudah ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah live streaming kita ini sudah selesai. Angkat tanganmu dan arahkan hatimu kepada Tuhan. Terimalah berkat dari Tuhan kita, Yesus Kristus. Damai sejahtera dari Bapa di sorga turun atas kita. Penyertaan, perlindungan oleh kuasa Roh Kudus-Nya memimpin hidup kita. Mulai hari ini sampai Maranatha, sampai Tuhan Yesus datang kedua kali untuk mengangkat kita menjadi umat-umat pilihan-Nya. Kita terima berkat ini di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Haleluya, ibadah kita sudah selesai. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara, pemuda-pemudi, remaja dari sekolah minggu. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Untuk ibadah minggu depan, kita tetap ikut arahan pemerintah ya, PSBB.
kita tetap stay at home, cuci tangan, jangan lupa pakai masker jika keluar. Ibu-ibu kalau ke pasar jangan lupa pakai maskernya. Untuk setelah itu, kita juga jangan lupa untuk berdoa setiap malam, jam 9 malam, sesuai arahan dari gembala kita, agar sama-sama kita berjuang dari rumah untuk para relawan, pemerintah, tim medis, dan juga pasien-pasien yang terkena corona. Dan juga untuk orang-orang yang terkena dampak maupun itu ekonomi dan kesehatan dari virus corona ini. Dan jangan lupa untuk memberikan persembahan, perpuluhan, ucapan syukur ke rekening gereja di bawah ini ya, atas nama GWI Eklesia. Dan tetap semangat dan selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.